Baik, terima kasih untuk abang dan kakak semua. Selamat datang di ruang virtual kita pada malam hari ini di tatap maya kita yang ke-8. Mudah-mudahan abang-abang dan kakak-kakak semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kita di ruang virtual kita ini, abang dan kakak semua, alangkah baiknya kita selaku umat beragama. Untuk itu kita memulai kegiatan ini dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dulu untuk Bang John Lennon membawa kita di dalam doa. Silakan Bang John. Siap Bang. Ya, Sebelum silakan, kita Bang. melakukan tatap maya kita, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, dan sultan bajak kerajaan Pak. Terima sumber berkat kami dari pagi, siang hingga sore ini Pak. Ya Pak, apapun aktivitas kami dalam malam hari ini Pak, berkatilah kegiatan Zoom meeting kami ya Pak, supaya bisa kami terima modul atau bahan ajar yang diberikan kami. Terima kasih ya Pak. Amin. Oke, terima kasih untuk Bang John Lennon yang telah membawa kita di dalam doa. Baiklah abang dan kakak semua, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang hadir di ruang virtual ini. Abang-abang dan kakak-kakak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran kita di ruang virtual kita ini, pertama kali saya ingin membacakan dulu kesepakatan bersama yang telah sudah kita sepakati abang-abang dan kakak-kakak di pertemuan kita di awal. Adapun kesepakatan bersama kita yang pertama itu selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila nanti abang-abang dan kakak-kakak semua terpental dari ruang virtual kita ini, saya minta untuk selalu berusaha untuk bisa hadir kembali di ruang virtual kita di malam hari ini. Abang-abang dan kakak-kakak semua, pada pembelajaran kita di malam hari ini, adapun yang menjadi tujuan umum atau capaian modul di kegiatan kita pada malam hari ini adalah di mana setiap guru itu mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Dan guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Abang-abang dan kakak-kakak semua, di dalam menyusun perencanaan pembelajaran PJOK itu, ini adalah suatu hal yang harus wajib kita lakukan dan kita laksanakan. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, abang-abang dan kakak-kakak semua, saya ingin menanyakan di kegiatan kita di malam hari ini, apakah kita semua yang hadir di tatap maya kita ini sekarang sudah pernah membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran PJOK? Apakah abang-abang dan kakak-kakak sudah pernah menyusun perencanaan pembelajaran PJOK? Untuk itu, saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Frans terkait dengan penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK ini. Kira-kira menurut Bang Frans, bagaimanalah kita menyusun perencanaan pembelajaran PJOK ini, Bang? Untuk itu, silakan untuk Bang Frans. Baik, Bang. Izin menjawab, Bang. Terkait Ya, silakan, Bang. penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK ini sudah sering, Bang. Dan beberapa proses pembuatannya sudah kita lakukan. Dari yang pertama membuat tujuan pembelajaran PJOK, yang kedua mengetahui komponen perencanaan pembelajaran PJOK, dan yang ketiga pentingnya dari modul saya baca, Bang, diferensiasi dalam pelajaran PJOK, dan yang keempat itu pentingnya keamanan dan kesehatan pada saat proses pembelajaran PJOK. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih atas
tanggapan yang telah disampaikan oleh Bang Frans. Selanjutnya saya ingin izin Kak Rusmauli, kira-kira di dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK ini bagaimana tanggapan Kakak? Untuk itu silahkan dulu untuk Kak Rusmauli untuk memberikan kepada kita di sini tentang perencanaan penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK. Untuk itu silahkan Kak Rusmauli. Oke. Nah, izin menjawab, Pak. Iya, silakan Kak. Perencanaan pembelajaran dalam PJOK yang saya lakukan, yang pertama sekali, itulah yang pertama langkah awal perencanaan, ya. Perencanaan pembelajaran. Apakah itu efektif bagi guru sendiri dan juga siswa, ya. Kalau sudah ada perencanaan, maka ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, sumber harus lengkap di sana. Jadi tadi kita sudah buat tujuan pembelajaran. Di dalam RPP itu alokasi waktu juga harus kita perhitungkan berapa jam dia, ya. Kompetensi intinya juga ada, harus ada. Tujuan pembelajaran, targetnya, apa yang harus kita lakukan, apakah memang target yang harus kita lakukan itu pas dan peserta didik mengerti sesuai dengan jumlah siswa. Alat, sarana, dan prasarana harus ke situ juga, Pak. Baru ketersediaan alat harus ada, Pak, di situ. Kalau kita merancang pembelajaran itu dalam penyusunan RPP yang sering saya lakukan, harus melihat situasi. Situasi, contohnya kasti. Permainan kasti yang sederhana. Artinya di sana, kalau permainan kasti yang sebenarnya 12 orang per satu regu, tetapi berhubung karena lapangan yang tidak memungkinkan, harus saya modifikasi permainan itu bagaimana. Jadi dalam menyusun RPP itu juga harus kita perhatikan. Kira-kira seperti itu pendapat saya, Pak Fasilitator. Oke, terima kasih untuk penjabaran dari Kak Rusmauli yang telah memberikan kepada kita di sini bagaimana cara menyusun perencanaan pembelajaran. Baiklah abang dan kakak semua, setelah kita menyusun perencanaan pembelajaran ini, tetapi harus kita kaitkan dengan menggunakan yang namanya itu Kak, backward design. Di dalam pembelajaran PJOK itu, kita harus dapat merancang atau menyusun pembelajaran itu dengan menggunakan backward design. Abang-abang dan kakak-kakak, apakah abang dan kakak sudah memahami apalah yang dimaksud dengan backward design? Untuk itu, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Kak Fitri Winda, apalah yang dimaksud dengan backward design ini. Untuk itu, silakan Kak Fitri. Oke, Kak Fitri. Mungkin kakak itu ada sedikit gangguan ya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Gembira mengenai backward design ini. Silakan Bang Gembira. Oke, izin menjawab Bang Fasilitator. Kalau menurut saya background design itu merupakan suatu
desain visual yang bisa ditampilkan untuk dilihat ya. Kalau dalam proses pembelajaran mungkin background visual ini sangat dibutuhkan dan bisa membantu anak-anak untuk melihat secara langsung materi yang akan kita tampilkan. Misalnya dalam penggunaan kita sambungkan ke laptop, InFocus, kemudian ke layar, kita tampilkan. Jadi kita buat desain-desainnya di sana, bisa bentuk seperti video, bisa juga bentuk seperti gambar-gambar, supaya pembelajaran PJOK bisa ditangkap secara nyata tanpa guru harus mendemonstrasikan sendiri. Dan saya rasa seperti itu, saya rasa pengertian dari background ini, Bang Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira yang telah memberikan kepada kita. Artinya di sini abang dan kakak semua, pembelajaran dengan menggunakan backward design ini, abang-abang dan kakak-kakak, seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira tadi, adalah suatu pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran itu kepada siswa, sehingga para siswa ini dapat mengerti secara objektif tentang materi yang kita sampaikan. Nah, di dalam pemberian materi ini, abang-abang dan kakak-kakak, kita tidak bisa memungkiri lagi di zaman era teknologi yang semakin maju ini, kita juga harus mampu menguasai teknologi. Artinya di situ, seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira tadi, di dalam memberikan pembelajaran itu kepada peserta didik, terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan materi, kita ajak dulu peserta didik ini untuk menonton video terkait dengan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Karena apa, abang dan kakak-kakak semua? Karena kita juga tidak boleh memungkiri juga abang-abang dan kakak, terkadang ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik, terkadang peserta didik ini tidak begitu langsung oke terhadap penjelasan-penjelasan yang telah kita berikan kepada peserta didik, walaupun mungkin kita sudah berulang kali memberikannya atau menjelaskannya kepada peserta didik, tetapi terkadang peserta didik ini tidak begitu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dengan melalui seperti video pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Bang Gembira ini, itu dapat membantu kita di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik, sehingga yang menjadi esensi atau tujuan dari materi pembelajaran yang kita harapkan ini tadi dapat terwujud dan dapat dipahami oleh setiap peserta didik. Itulah dia abang-abang dan kakak-kakak semua. Artinya di situ backward design ini adalah suatu pembelajaran di mana kita itu harus mampu memfasilitasi pembelajaran kepada siswa sehingga para siswa ini dapat memahami materi itu secara objektif. Itulah dia abang-abang dan kakak-kakak semua. Nah, di dalam pembelajaran background design ini abang-abang dan kakak-kakak ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, untuk menyusun pembelajaran PJOK dengan menggunakan backward design ini, kira-kira langkah-langkah apa sajalah yang akan kita lakukan sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu bisa mencerminkan bahwa program perencanaan pembelajaran itu sudah kita dapat menggunakan dengan menggunakan backward design. Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Heri. Untuk Bang Heri, silakan Bang Heri. Kira-kira langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan backward design ini seperti apa, Bang? Menurut Abang. Untuk itu silakan Bang Heri. Baik, terima kasih Bang untuk pertanyaannya. Tadi agak susah masuk Bang, jadi agak ini ketinggalan materinya Bang. Ya, baik, menurut saya Bang, kalau pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang dimana kita itu memberikan pemaparan kepada peserta didik melalui visualisasi atau terlebih dahulu kita buat tampilan, baik itu berupa gambar ataupun video kepada siswa. Kemudian kita meminta keterangan kepada siswa tentang apa yang sudah diamati oleh peserta didik tersebut. Nah, misalnya kita membuat tayangan video permainan sepak bola atau gambar-gambar mengenai cara menendang bola. Kemudian setelah mereka melakukan istilahnya literasi ya Bang, literasi, mereka melihat, mereka memahami tentang apa dalam gambar atau video tersebut. Kemudian kita buat pertanyaan pemantik kepada peserta didik tersebut tentang
apa yang sudah mereka amati dan apa yang sudah mereka pahami tentang yang mereka lihat. Kira-kira seperti itu Bang yang saya pahami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Heri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang David. Silakan Bang David. Oke, mungkin Bang David lagi dalam proses gangguan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Saud. Untuk itu silakan Bang Saud. Halo Bang Saud. Ini bang baru masuk bang, tadi nggak bisa masuk bang, tertinggal tadi bang. Oh ya, oke. Seperti ini Bang, yang masih baru bergabung untuk kita semua di sini. Tadi kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah perencanaan pembelajaran PJOK. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita di sini bagaimana cara-cara menyusun atau langkah-langkah di dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, setelah abang-abang dan kakak tadi menjawab, di sini kita akan mengaitkan dengan menggunakan backward design. Tadi teman-teman kita di sini sudah menjelaskan juga kepada kita semua bahwa backward design ini adalah suatu pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik itu sehingga peserta didik itu dapat memahami materi yang kita berikan itu secara objektif. Nah, apabila materi yang kita lakukan itu kita berikan kepada peserta didik dapat dipahami secara objektif, apalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu memang sudah pembelajaran yang sudah dapat memfasilitasi peserta didik. Kira-kira seperti itu Bang Saud. Kira-kira menurut Bang Saud, bagaimanalah langkah-langkah pembelajaran yang akan Bang Saud lakukan sehingga pembelajaran yang Abang lakukan, perencanaan pembelajaran yang Abang lakukan itu dapat secara objektif dipahami oleh peserta didik Abang. Untuk itu silakan Bang Saud. Oke baik bang. Kalau yang dari yang udah abang jelaskan supaya lebih objektif dia, berarti langkah pertama saya akan harus memaparkan dulu materi yang harus dibahas, langkah-langkahnya, baru dari membahas tahap dari yang termudah dulu dibahas, baru yang tersulit dengan bantuan contohnya adanya seperti kata Heri tadi, adanya video, adanya gambar, dan kita pun dapat mempraktekkan biar mereka menyimak materi itu biar lebih objektif dan lebih terarah dong. Seperti itu bang untuk yang saya lakukan bang. Oke, terima kasih untuk Bang Saud. Oke, baiklah abang-abang dan kakak-kakak semua di sini. Kita akan melanjutkan kegiatan kita, pembelajaran kita. Izin bentar saya share dulu ya Bang. Nampaknya Bang? Nggak ada bang. Enggak bisa ya? Nampak bang? Udah nampak Bang? Sudah bang. Baru nampak bang. Oke, baiklah abang-abang dan kakak-kakak semua. Di sini ada pertanyaan, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Dari kebanyakan yang dipertimbangkan itu, ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Di dalam merencanakan pembelajaran ini, abang-abang dan kakak-kakak semua, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, tetapi yang paling utama itu adalah ada 3 komponen
utama yang harus perlu dipertimbangkan di dalam merencanakan pembelajaran. Untuk itu abang dan kakak-kakak semua, kira-kira menurut abang-abang dan kakak dari ketiga komponen utama ini, apalah yang paling utama itu untuk kita pertimbangkan di dalam merencanakan pembelajaran. Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang John Lennon. Menurut Bang John Lennon, ketiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan itu di dalam merencanakan pembelajaran, apalah itu Bang? Untuk itu silakan untuk Bang John Lennon. Bang John Lennon. Oke, kita lanjut. Saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Kak Fitri. Kak Fitri, silakan dulu Kak Fitri. Kira-kira menurut Kak Fitri, apalah tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan di dalam merencanakan? Oke, silakan. Oke, baik Bang, izin menjawab. Tentunya yang perlu dipertimbangkan yang pertama itu Bang, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, seperti apa karakteristik siswa yang kita temukan. Dan yang ketiga itu, seperti apa lingkungan sekolah kita. Begitu Bang. Terima kasih. Oke. Baik, Kak Fitri katakan tujuan pembelajaran. Coba dijelaskan dulu kepada kita Kak Fitri secara spesifik tentang tujuan pembelajaran ini terkait dengan materi yang akan kakak berikan kepada peserta didik. Untuk itu silakan Kak Fitri. Untuk tujuan Bang, menurut saya mengidentifikasi capaian yang ingin dicapai Bang. Ya, maksud saya Kak seperti ini. Pas yang kakak bilang itu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Maksud saya Kak, biar lebih spesifik kita ikatkan dia contohnya ke materi. Misalkan kalau materi senam lantai, misalkan peserta didik itu mampu melakukan gerakan guling depan. Kalau masuk dia ke permainan permainan bola besar, misalkan di sepak bola, kira-kira itu kian tadi yang mau saya minta Kak Fitri. Oke, tapi nggak apa-apa. Terima kasih untuk Kak Fitri yang telah memberikan kepada kita pernyataannya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang David. Untuk itu silakan Bang David. Oke Bang, saya coba menjawab Bang. Dari tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran, menurut saya itu Bang, yang pertama seperti yang dikatakan oleh Kak Fitri tadi, tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pengajaran, dan juga yang terakhir itu ke penilaian Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih untuk Bang David. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Gembira. Silakan Bang Gembira. Halo, tes Bang. Ya, setelah ini nanti siap-siap Bang Indra ya. Setelah Bang Gembira siap-siap nanti Bang Indra untuk memberikan pernyataannya kepada kita. Oke, silakan Bang. Oke, kalau menurut saya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan pembelajaran atau RPP, yaitu yang pertama bagian afektifnya ya untuk siswa, yaitu di mana sikapnya, kemudian dibarengi dengan cara dia bersosialisasi, kemudian kepercayaan dia dalam mengikuti kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua saya akan melihat kognitifnya. Dalam kognitif ini, sinilah kita akan membuat tujuan dari pembelajaran. Misalnya tujuan pembelajaran yang akan kita ambil, misalnya pembelajaran bermain sepak bola, yaitu di mana indikator dalam pembelajaran ini kita akan menyusun, yaitu untuk anak SD, yaitu gerak dasar, lokomotor dan lokomotor, misalnya pada saat menendang bola dengan kaki bagian dalam, kemudian gerak dasar, lokomotor dan lokomotor
pada saat menendang bola pada kaki bagian luar, dan untuk cara mengontrol bola bagaimana, seperti itu untuk bagian kognitifnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menyusun psikomotoriknya, ya di mana pada saat psikomotorik ini sinilah kita akan melihat gerak dasar yang akan dibuat oleh peserta didik dari kognitif yang kita ajarkan tadi pada saat materi. Nah, di sana kita akan melihat sejauh mana pembelajaran yang kita tampilkan, apakah memang bisa dilaksanakan dengan baik atau masih ada perlunya refleksi yang lebih mendalam agar langkah-langkah pembelajaran atau tujuan pembelajaran tadi bisa terpenuhi untuk peserta didik. Saya rasa demikian yang saya sampaikan, Bang Fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira yang telah memberikan kepada kita di sini. Selanjutnya langsung aja Bang Indra, silakan Bang Indra. Baik, terima kasih Pak Fasil. Saya akan coba menjawab. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran adalah 1. Tujuan pembelajaran. Kita sebagai guru, kita harus tahu menentukan apa yang ingin dicapai siswa setelah pembelajaran, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap peserta didik. Lalu yang kedua, metode atau strategi kita mengajar. Kita sebagai guru harus pintar memilih metode atau strategi mengajar kita yang sesuai dengan karakteristik siswa, baik melalui materi maupun praktek. Lalu yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Nah, di evaluasi pembelajaran kita sebagai guru harus merancang alat dan cara untuk menilai pencapaian siswa seperti tes dan memberikan tugas kepada siswa kita. Seperti itu Pak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan yang disampaikan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bang Indra, dan dengan tanggapan-tanggapan atau pernyataan-pernyataan yang telah abang-abang sampaikan semua dapat membantu kita di dalam merencanakan atau menyusun suatu perencanaan pembelajaran. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, kita akan cek di sini. Baiklah abang-abang dan kakak-kakak semua, yang menjadi komponen utama itu yang pertama itu abang-abang dan kakak-kakak adalah tujuan pembelajaran. Nampak kan Bang? Halo, nampaknya Bang? Nampak Bang, nampak. Oke. Nampak Bang, tapi kecil Bang. Kecil ya? Iya, agak kecil Bang. Nggak bisa dibesarkan dikit Lepas, lagi Bang. Bang. Oke Bang. Udah Bang? Yuk. Udah. Udah Bang, udah. Oke. Adapun komponen ketiga yang paling utama tadi abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Di dalam menyusun suatu program pembelajaran abang-abang dan kakak-kakak, seperti yang dijelaskan oleh abang dan kakak-kakak tadi, komponen utama yang harus kita pahami itu abang-abang dan kakak-kakak adalah tujuan pembelajaran. Kita harus menentukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi yang kita sampaikan. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi abang-abang dan kakak, mungkin di tujuan materi yang akan kita sampaikan itu adalah materi permainan bola besar, terutama itu di materi sepak bola. Misalkan tujuan pembelajaran yang mau kita buat di situ adalah di mana peserta didik itu dapat melakukan gerakan dribble, atau di mana peserta didik itu dapat mendemonstrasikan gerakan passing dengan menggunakan kaki bagian dalam dengan baik dan benar. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran. Artinya di situ abang dan kakak semua, ketika kita mau menyusun suatu perencanaan pembelajaran itu, kita harus pertama kali itu adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran tadi kita tetapkan, setelah tujuan pembelajaran tadi sudah kita tentukan, kemudian kita masuk ke yang kedua itu adalah tahapan asesmen. Asesmen ini adalah penilaian. Nah, terkait dengan penilaian ini abang-abang dan kakak-kakak semua, penilaiannya itu nanti ditentukanlah. Abang-abang dan kakak-kakak lah yang menentukan. Jadi makanya tadi di awal kakak-kakak, kenapa kita tadi membahas mengenai backward design itu? Karena backward design itu tadi satu-satunya adalah bertujuan
untuk memfasilitasi pembelajaran itu sehingga para siswa itu dapat memahami materi itu secara objektif. Nah, jadi nanti di tujuan pembelajaran itu Abang dan Kakak harus jelas apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kita masuk ke asesmennya. Yang menjadi asesmennya itu adalah apalah penilaian-penilaian atau rubrik-rubrik penilaian yang akan kita lakukan sehingga tujuan pembelajaran itu tadi dapat tercapai. Nah, itu dia Abang dan Kakak. Nah, setelah asesmen pembelajaran ini telah kita pahami, kemudian kita masuk ke aktivitas pembelajaran. Nah, bagaimana cara Abang dan Kakak di sini di dalam menentukan aktivitas pembelajaran yang Abang dan Kakak berikan kepada peserta didik. Nah, untuk itu saya ingin mendengarkan dulu tanggapan dari ketiga ini terkait dengan pembelajaran yang Abang dan Kakak lakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Kira-kira dari ketiga tujuan utama ini Abang-abang dan Kakak-kakak, bagaimanalah Abang dan Kakak menerapkannya dan melakukannya di sekolah Abang masing-masing. Untuk itu saya ingin mendengarkan pernyataan dari izin Kak Rusmauli memberikan kepada kita bagaimanalah Kakak menerapkan yang ketiga ini di dalam proses pembelajaran di sekolah yang Kakak lakukan. Untuk itu silakan Kak Rusmauli. Oke, kita lanjut. Mungkin Kakak itu ada gangguan. Kita lanjut. Silakan, saya ingin mendengarkan komentar dari Bang Frans. Silakan Bang Frans. Baik Bang. Izin menjawab Bang terkait pertanyaan Bang, bagaimana menerapkan 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Tentu kita bisa menerapkan itu Bang dalam bentuk yang pertama itu modul ajar inilah yang kita orientasikan kepada siswa kita, yaitu yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran. Contoh menetapkan tujuan pembelajaran Bang ya. Ya. Dalam menetapkan tujuan pembelajaran, contohnya di materi lokomotor, tujuan pembelajaran bisa saya buat contoh didik dapat mendemonstrasikan pola gerak dasar non lokomotor, meregangkan, menekuk, memutar dalam permainan sederhana atau aktivitas fisik dengan menunjukkan sikap percaya diri. Itu untuk tujuan pembelajarannya Bang. Untuk asesmennya saya terapkan bisa dari LKPD, di mana LKPD ini memiliki ada materinya gerak dasar lokomotor itu menekuk badan, ada rubriknya Bang, ada pertanyaannya. Contohnya pertanyaannya saya bisa menekuk badan dengan benar ya atau tidak, seperti itu Bang pertanyaannya. Lalu kedua, saya mengikuti instruksi permainan dengan baik. Ada rubrik tertentu yang bisa di checklist peserta didik, atau yang kedua itu asesmennya bisa berupa pertanyaan refleksi. Pertanyaan berupa refleksi kita itu untuk mendapatkan tujuan pembelajaran apakah sudah dapat atau tidak. Nah, untuk aktivitas pembelajaran bisa kita terapkan dari pendahuluan, di mana tahap pendahuluan ada guru menyapa, guru memimpin doa, dan tahap inti. Dari tahap inti ini kita membuat pembelajaran itu seperti yang Abang bilang tadi, menonton video, menjelaskan tentang pengertian gerak lokomotor, non lokomotor, dan itulah kegiatan-kegiatan. Dan di tahap penutup guru dapat memberikan refleksi bersama tentang apakah yang
telah dipelajari dari kegiatan hari ini seperti itu refleksinya Bang. Itulah yang bisa saya terapkan dalam mengorientasikan tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih pernyataan yang telah disampaikan Bang Frans. Selanjutnya saya ingin juga mendengarkan pernyataan dari Bang Saud. Untuk itu silakan Bang Saud. Setelah Bang Saud nanti siap-siap Kak Fitri untuk memaparkan kepada kita tentang yang ketiga ini Kak. Silakan Bang Saud. Terima kasih Bang, izin menjawab. Dari yang saya pahami, yang pertama dari tujuan pembelajaran, bagaimana saya menjalankannya, saya akan menjelaskan kepada peserta didik. Contohnya di materi bulu tangkis. Yang pertama pastinya saya akan mengajak siswa, tujuan kita untuk mempelajari bulu tangkis itu contohnya selain bisa bermain, tahap awalnya adalah bagaimana cara memegang raket atau bat. Yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik-teknik dasarnya seperti dari servis dan bagaimana melakukan servis yang benar. Untuk asesmen pembelajarannya, seperti kata Bang Frans tadi, ada keruit penilaian. Biasanya yang saya lihat itu, yang saya buat atau saya terapkan, yang pertama, posisi awal atau sikap awal, contohnya bagaimana melakukan posisi awal, contohnya servis. Apabila dia posisi poin 00 atau 10, posisi dia awalnya di mana. Dan yang kedua, pelaksanaannya. Pelaksanaannya apabila dia poin ganjil, dia akan harus berdiri di sebelah kiri, dia akan memukul bola ke arah bagian kanan lawan. Apakah dia tepat melakukannya dan sampai ke kotak tempat lawan untuk melakukannya. Yang ketiga, posisi akhir. Setelah dia melakukan, bagaimana pergerakannya untuk standby di lapangan atau bagaimanakah gerakan kakinya. Untuk aktivitas pembelajarannya seperti yang Bang Frans tadi, bisa kita mulai dari awal menanyakan bagaimana kondisi siswa, baru setelah saya menanyakan apakah ada mereka absen atau sakit, baru mereka mengajak untuk memulai pembelajaran untuk mulai doa. Seperti itu Bang yang saya pahami Bang. Oke, terima kasih buat Bang Saud yang telah memberikan tanggapannya terkait dengan esensi merencanakan pembelajaran. Oke, langsung Kak Fitri. Oke Bang, izin menjawab. Kalau yang saya laksanakan Bang, yang pertama itu tujuan pembelajaran menilai teknik gerakan yang melakukan peserta didik, kesempurnaan gerakan. Untuk penilaian saya lakukan sama seperti yang disampaikan oleh Bang Saud tadi, bagaimana sikap awal sampai sikap akhir, kemudian aktivitas pembelajaran melakukan refleksi Bang. Terima kasih buat jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Fitri. Mudah-mudahan nanti kita semua yang hadir di ruang virtual kita ini, abang-abang dan kakak-kakak semua, kita jangan pernah lupa seperti yang kita bahas pertama tadi, untuk membuat suatu atau menyusun suatu perencanaan pembelajaran itu, langkah yang ketiga itu, itulah yang paling utama dulu kita lakukan abang dan kakak. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya harus kita tentukan. Kemudian setelah tujuan pembelajaran dapat kita tentukan, kita menentukan asesmen pembelajarannya, dan kemudian aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan. Apakah aktivitas pembelajaran ini dengan menggunakan media yang sempurna? Apakah dengan menggunakan media yang dimodifikasi? Jadi tergantung situasi dan lingkungan di sekolah abang-abang dan kakak-kakak semua. Oke, kita lanjut lagi materi kita abang-abang dan kakak-kakak semua. Di samping ketiga komponen yang utama tadi, abang-abang dan kakak-kakak, di dalam pembelajaran, di dalam menyusun suatu pembelajaran PJOK itu juga kita harus mencantumkan yang namanya di situ adalah diferensiasi. Bagian keempat itu abang-abang dan kakak-kakak adalah mengenai diferensiasi. Nah, kira-kira menurut abang dan kakak-kakak semua di sini, bagaimanalah dikatakan
yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimanalah menurut abang dan kakak semua di sini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk itu saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Fernando terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu silakan Bang Fernando. Bang Fernando. Baik, kita lanjut. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Heri. Menurut Bang Heri, apalah yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi? Untuk itu silakan Bang Heri. Baik Bang, terima kasih. Ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana pembelajaran tersebut membedakan atau menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, atau sering kita sebut sesuai dengan minat dan bakat siswa, Bang. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Heri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang David. Kira-kira menurut Bang David yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Bang David? Silakan Bang David. Baik, kita lanjut. Untuk itu silakan Kak Rusmauli. Menurut Kak Rusmauli yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Kak Rusmauli? Silakan Kak. Setelah ini nanti siap-siap Bang Indra setelah Kak Rusmauli. Oke, silakan Kak. Izin menjawab, Pak Fasilitator. Iya, silakan Kak. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang di pendapat Bapak Heri tadi, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya. Benar, metode pengajaran yang memberikan pilihan kepada siswa. Contohnya, tidak semua siswa bisa melakukan gerak menangkap bola yang mendatar, melambung, atau menyusur. Jadi kita memberikan pilihan kepada mereka mana yang siswa peserta didik yang bisa melakukan lebih cepat dia tanggap. Oh, saya hanya bisa menangkap bola menyusur, saya hanya bisa menangkap bola mendatar, saya hanya bisa menangkap bola melambung. Jadi mereka melakukan apa yang mereka tahu, apa yang mereka bisa. Seperti itu menurut saya yang berdiferensiasi. Jadi kita memenuhi kebutuhan siswa itu apa, gerakan yang bagaimana yang bisa dia lakukan, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih untuk Kak Rusmoli atas tanggapan dan pernyataan yang telah Kakak sampaikan. Selanjutnya silakan Bang Indra. Baik, terima kasih Pak Fasil. Saya akan mencoba menjawab. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar berdasarkan kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, Pak Fasil. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah penyesuaian konten. Apa yang kita buat atau yang mau kita praktekkan kepada siswa, karena siswa kita kan berbagai karakter, kita harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak Fasil. Baik, terima kasih Bang Indra atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Bang Indra kepada kita di sini semua. Baiklah abang-abang, kedengaran Bang? Ya, kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Baik, abang dan kakak semua yang hadir di ruang virtual kita ini, pembelajaran di berdiferensiasi ini, abang-abang dan kakak-kakak, adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik atau yang mengelompokkan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Abang dan kakak, saya pernah mengalami studi kasus seperti ini. Ketika saya masuk di dalam
materi sepak bola. Ketika saya masuk memberikan materi sepak bola kepada peserta didik, bla 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 secara rinci seperti itu, kemudian tibalah waktunya untuk masuk ke ujian terkait dengan materi sepak bola yang saya sampaikan. Ketika saya melakukan penilaian abang dan kakak semua, ternyata di dalam melakukan gerakan, misalkan saya buat dulu adalah gerakan passing dalam waktu 1 menit, ternyata banyak peserta didik yang tidak mampu melakukan gerakan passing itu sesuai dengan target yang telah saya tentukan. Atau misalkan ketika saya buat, misalkan pemain peserta didik itu ujian untuk melakukan passing atas di dalam permainan bola voli, misalkan dalam 1 menit itu peserta didik harus mampu sebanyak 20 kali minimal. Nah, ternyata setelah saya lakukan ujian itu abang dan kakak-kakak semua, ternyata yang bisa melakukan hanya 5% dari jumlah peserta didik dalam satu kelas. Menurut abang dan kakak semua di sini, bagaimanalah upaya kita untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai target yang telah kita tentukan tadi? Kira-kira menurut Bang Indra lah dulu, bagaimanalah cara Bang Indra supaya peserta didik tadi itu bisa lulus di materi passing atas itu? Untuk itu silakan Bang Indra. Oke, kita lanjut. Silakan dulu. Saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Gembira. Menurut Bang Gembira, bagaimanalah cara abang supaya peserta didik tadi yang tidak tuntas itu sehingga bisa menjadi tuntas? Bagaimanalah cara yang abang lakukan? Untuk itu silakan Bang Gembira. Oke, izin menjawab Bang Fasil. Ya, silakan Bang. Karena bahwa standarnya tadi ada cuma 5% yang bisa lulus, ya itu bisa dikategorikan memang pembelajarannya tidak tuntas. Jadi cara saya untuk bisa menuntaskan itu yang pertama, satu, melakukan refleksi dengan cara menanyakan kepada peserta didik apa saja teknik-teknik, apa saja yang gerakannya sehingga passingnya tidak bisa dengan baik. Jadi mereka akan mengatakan mungkin ya seperti ini Pak, saya kurang melakukan passingnya kurang bagus karena gerakan tangan saya masih dalam keadaan tidak bisa lurus dan tidak bisa misalnya masih dalam kurang sejajar lah dalam melakukan gerakan passing bawahnya. Kemudian terdapat masih ada kekakuan dalam melaksanakan gerakan sehingga bolanya mungkin tidak terarah dalam melakukan gerakan passing seperti itu. Jadi setelah itu setelah dari refleksi itu saya sebagai guru akan melakukan, setelah hasil refleksi tadi saya sebagai guru akan melakukan observasi mengenai pembelajaran yang saya berikan juga. Kita nggak juga bisa mungkin hanya menyalahkan peserta didik juga dalam melakukan pembelajaran tersebut, karena kita juga harus mengoreksi diri kita seperti apa, karena dalam refleksi juga bukan hanya peserta didik, guru juga perlu untuk merefleksikan diri. Di sana juga setelah dari di bawah 5% tadi, saya akan mungkin merefleksikan diri saya dan akan melakukan proses pembelajaran yang bisa mereka tangkap dengan benar. Ya, jadi saya rasa setelah itu ya saya akan mulai lagi dengan membuat background tadi seperti yang Bapak bilang, karena mungkin kebanyakan di sekolah-sekolah tingkat SD mungkin pembelajaran PJOK masih demonstrasi dengan gurunya sendiri. Kita akui itu memang seperti itu. Tapi di setiap sekolah puji Tuhan lah sudah mulai ada beberapa infokus. Kemudian kita akan membuat background yang menarik agar mereka bisa mampu melaksanakan gerakan teknik dasar passing tersebut. Setelah itu ya kita akan lihat hasilnya seperti apa, apakah ada kemajuan atau tidak. Saya rasa seperti itu Bang Fasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gembira. Terlepas dari kekurangan-kekurangan kita sebagai guru Bang, terlepas daripada kelemahan-kelemahan kita, anggap saja tadi ketika kita menyampaikan materi kepada peserta didik, kita sudah menyampaikannya sedemikian mungkin, kita sudah buat video pembelajarannya, kita sudah mempraktikannya dengan baik bersama-sama dengan peserta didik.
Terlepas dari semua masalah-masalah yang kita hadapi itu, abang-abang dan kakak-kakak, ternyata peserta didik ini juga masih tetap juga tidak tuntas. Kira-kira menurut Bang Frans bagaimana caranya Bang Frans supaya kita bisa menuntaskan yang peserta didik tadi, Bang? Menuntaskan Bang ya. Iya, supaya nanti peserta didik itu bisa mencapai minimal lah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, kira-kira seperti itu Bang. Sesuai dengan topik kita hari ini Bang, bisa kita berikan solusi Bang ya. Ya. Melalui diferensiasi Bang berdasarkan kemampuan. Di sini kita kelompokkan, ada kelompok pemula Bang, bagaimana siswa yang belum menguasai teknik passing itu kita berikan latihan tambahan dengan instruksi yang lebih sederhana agar mereka lebih memahami apa itu passingnya, bagaimana mereka mempassing yang benar atau posisi kaki atau selanjutnya seperti itu Bang. Itu untuk kelompok pemula Bang. Dan selanjutnya ada kita buat kelompok menengah. Kelompok menengah ini artinya kita kelompokkan semua Bang ya. Siswa yang menguasai semua dasar teknik passing itu kita buat penguatan Bang. Mereka dapat berlatih, kita buat dalam memassing itu sampai 10 meter seperti itu Bang. Lalu yang sudah mahir Bang, kita kelompokkan siswa kita yang sudah mahir. Siswa yang sudah mahir ini kan kita minta bermain passing itu dalam yang lebih kompleks. Artinya yang lebih kompleks itu ada kombinasi perbedaan bagaimana passing dengan lawan, menghadapi lawan seperti itu Bang. Itu untuk berdasarkan kemampuannya kita bedakan Bang. Selanjutnya berdasarkan minat saya rasa Bang. Minat di sini artinya bisa kita kelompokkan juga siswa yang tertarik pada teknik-teknik tertentu. Bagaimana dengan teknik yang sudah kita berikan? Apakah sudah mereka pahami? Contohnya teknik yang spesifik lah Bang ya. Mempelajari teknik passing. Bagaimana memvariasikan teknik passing itu agar mudah dipahami oleh siswa. Dan selanjutnya kita buat lagi apakah siswa lebih tertarik membuat passing itu dalam bentuk bermain atau dalam bentuk tim seperti itu Bang. Kita lihat dari segi minatnya. Kan biasanya bisa kita lihat Bang, kalau kita suruh sendiri dia mungkin tidak punya keberanian. Tapi kalau udah bermain, kelihatan dia strateginya Bang, kelihatan bentuk kakinya, bagaimana dia mempassing. Bisa kita kaitkan ke situ Bang, sesuai dengan minat dia belajar, apakah berkelompok seperti itu Bang. Dan yang terakhir itu saya rasa Bang, dalam penyampaian materi terkait passing ini bisa kita kaitkan yang namanya berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Artinya di sini Bang, kita menyampaikan materi itu apakah belajar dengan visual, misalnya visual ini video pendek yang bisa kita tampilkan di dalam ruangan, itu berdasarkan gaya belajar. Baru pembelajar auditory Bang. Di sini guru bisa membuat instruksi yang jelas dan meminta siswa untuk mendengarkan. Langsung guru yang praktekkan seperti itu bersama kelompok-kelompok bermain. Bisa juga kita lakukan Bang diferensiasinya menurut gaya belajarnya, pembelajar kinestik, yaitu kinestik di sini siswa diberikan lebih banyak kesempatan mencoba merasakan berbagai teknik, mereka sendiri yang menentukan bagaimana mereka melakukan passing itu, melakukan gerakan itu, berbagai sudut. Seperti itu yang bisa sampaikan Bang. Untuk strategi pendukungnya mungkin kita buat melakukan refleksi bersama lah setelah melakukan tahap-tahap diferensiasi tersebut.
Itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih abang dan kakak semua. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, abang dan kakak, ada 3 hal yang harus penting kita pahami. Ingat abang dan kakak semua, di dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 hal yang paling utama harus kita pahami. Yang pertama itu abang dan kakak semua di sini adalah ada yang namanya dengan diferensiasi konten. Di dalam diferensiasi konten abang-abang dan kakak-kakak, ketika kita mau melakukan pembelajaran, kita harus menyediakan alat-alat yang kita butuhkan sesuai dengan materi yang kita ingin berikan kepada peserta didik. Misalkan, kalau kita mungkin di permainan bola besar, misalkan bola voli, atau bola kaki, ataupun bola basket. Jadi di dalam ini abang-abang dan kakak-kakak, kemungkinan besar sekolah kita mungkin tidak memiliki namanya materi bahan pendukung ini. Tetapi apabila sekolah kita tidak memiliki bahan-bahan pendukung tadi abang-abang dan kakak-kakak, kita bisa menyediakan alat itu berupa alat yang dimodifikasi. Misalkan seperti peserta didik. Mungkin peserta didik abang dan kakak ketika kita bermain bola voli dengan menggunakan bola yang sesungguhnya. Nah, ketika peserta didik memukul bola ini, kemungkinan besar peserta didik akan mengalami kesakitan. Nah, jadi bisa saja bola itu kita modifikasi abang-abang dan kakak. Tergantung situasi dan kondisi dan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kalau kita tidak memiliki bahan-bahan pendukung tadi, maka bisa kita menggunakan bahan-bahan pendukung yang dimodifikasi. Kira-kira seperti itu, Bang. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan tadi diferensiasi konten. Kemudian yang kedua, ada juga yang dimaksud dengan diferensiasi proses. Di dalam proses pembelajaran itu, abang-abang dan kakak-kakak, bisa saja pembelajaran yang kita lakukan itu adalah kita membagi peserta didik ini menjadi beberapa kelompok. Itu yang pertama. Nah, misalkan ada kelompok A, B, C, D. Dan mereka itu bergantian sebagai fasilitator ataupun sebagai guru masing-masing di tiap kelompoknya. Kemudian juga abang dan kakak, di dalam diferensiasi proses ini, ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, ada pembelajaran yang kita lakukan itu adalah kegiatan berjenjang. Nah, di kegiatan berjenjang ini abang dan kakak, ketika kita memberikan pembelajaran, tidak semestinya pembelajaran itu langsung kita berikan secara menyeluruh. Misalkan di dalam permainan sepak bola, abang. Kalau di dalam permainan sepak bola, kita ketahui bersama bahwa ada beberapa teknik dasar. Teknik dasar yang pertama misalkan mendribble, gerakan passing, gerakan shooting, gerakan heading, dan gerakan yang lain. Jadi di dalam pembelajaran itu, tidak serta-merta itu langsung kita lakukan secara keseluruhan. Misalkan pertemuan hari ini yang kita berikan itu adalah ke peserta didik gerakan passing dulu. Nah, pertemuan kedua setelah gerakan passing itu sudah oke, kita masuk ke gerakan dribble. Nah, di hari berikutnya kita mungkin masuk ke gerakan yang lebih spesifik lagi seperti gerakan mengheading atau menyundul bola. Artinya abang dan kakak, diferensiasi proses ini tidak selamanya pembelajaran yang kita berikan itu semua materi itu langsung kita berikan. Nah, yang mungkin bisa kita berikan materinya langsung, misalkan seperti di atletik, misalkan lari jarak pendek. Di lari jarak pendek ini kita melatih bagaimana dulu yang pertama itu adalah start dulu, kemudian bagaimana cara kita berlari, dan ketika berlari bagaimana posisi badan dan tangan, dan ketika memasuki garis finish bagaimana posisi badannya juga pada saat kita mau memasuki garis finish. Kira-kira seperti itu dia abang-abang. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak serta-merta langsung kita berikan semua. Nah, berjenjang dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia materi sepak bola, awalnya hanya dribble dulu. Setelah siap dribble, kita masuk lagi gerakan passingnya. Pertemuan berikutnya, kita masuk dulu ke shootingnya. Nah, di pertemuan berikutnya, bisa juga itu nanti langsung kita padukan abang dan kakak. Kita padukan gerakan dribble, ditambah dengan gerakan passing, kemudian dilanjutkan dengan gerakan shooting. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya juga, saya seperti ini bang. Ketika saya memberikan sebuah materi, misalkan hari ini saya menentukan materinya adalah di nomor lempar lembing. Nah, setelah beberapa pertemuan, saya buat dulu di lempar lembing ini, kita nanti
sebanyak 3 pertemuan. Setelah 3 pertemuan selesai dilakukan, baru saya melakukan namanya tes. Kira-kira menurut Abang, tes yang saya lakukan ini, apakah itu dikategorikan kepada tes formatif atau tes sumatif, Abang-abang dan Kakak? Menurut Bang Heri lah dulu. Ketika materi saya berikan, kemudian saya lakukan tes. Menurut Bang Heri, apakah itu penilaian formatif atau penilaian sumatif, Bang? Baik, terima kasih Bang. Ketika sudah dilakukan pembelajaran, gitu tadi ya Bang? Ya. Ketika sudah dilakukan pembelajaran, apakah itu sudah termasuk kita melakukan tes, apakah itu sumatif atau formatif? Menurut saya Bang, tergantung materinya ini. Materinya satu ini Bang, apa namanya? Satu materi habis gitu, misalnya Ya. permainan bola besar. Permainan Ya, bola misalkan besar kan 1 ada KD lah, 3 Bang. 1 KD misalkan. Oke, 1 KD berarti itu sudah termasuk ke formatif Bang, karena sudah pengambilan nilai atau hasil dari hasil pembelajaran dalam materi tersebut. Kira-kira begitu Bang, menurut saya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Heri. Jadi kita di sini Bang, ingat abang-abang dan kakak-kakak semua, penilaian itu ada 2, ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Seperti yang disampaikan oleh Bang Heri tadi, ketika proses pembelajaran sudah selesai kita berikan, maka di pertemuan berikutnya kita berikan ujian, itu namanya adalah formatif. Dan setelah beberapa kali selesai, kemudian di akhir semester kita memberikan ujian, itulah yang dinamakan dengan ujian sumatif. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, yang mau kita terapkan itu adalah penilaian formatif. Ketika sudah materi itu selesai kita berikan, maka langsung kita berikan penilaian. Baik itu penilaiannya berupa praktek, baik itu berupa penilaian dalam bentuk tertulis. Kira-kira seperti itu abang dan kakak. Kemudian diferensiasi yang ketiga itu adalah diferensiasi produk. Artinya di situ, peserta didik ini harus dapat kita bimbing untuk membuat suatu produk. Artinya, peserta didik ini harus dapat kita buat membentuk suatu diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Misalkan peserta didik ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kelompok A kita buat contohnya apa pengaruh latihan push up terhadap kekuatan otot lengan. Kemudian kelompok 2 apa pengaruh squat jump terhadap daya ledak otot tungkai. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 pokok yang mau abang-abang dan kakak-kakak pahami. Yang pertama tadi adalah diferensiasi konten, kemudian masuk ke diferensiasi proses, dan setelah itu bisa berproses masuklah dia ke diferensiasi produk. Nah, terkait tadi pertanyaan saya di awal tadi abang dan kakak, ketika ada peserta didik yang tidak tuntas, inilah namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran diferensiasi ini abang dan kakak, ada waktunya kita menaikkan esensinya, dan ada juga waktunya kita untuk menurunkan esensi. Nah, jadi kapan kita menaikkan dan kapan kita menurunkan? Nah, di dalam menurunkan esensi ini abang-abang dan kakak, terkait tadi yang saya tanyakan kepada abang dan kakak di sini, ketika kita sudah memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan baik, ternyata setelah kita lakukan tadi ujian formatif itu, hanya 5% yang bisa tuntas. Nah, jadi dari sini kita harus menurunkan. Kalau tadi kita dalam 1 menit 20 kali harus bisa melakukannya dengan baik, mungkin kita kurangi dia Bang. Nah, apakah dia dikurangi atau medianya yang diganti? Nah, misalkan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita menggunakan bola yang sesungguhnya mungkin jangankan orang peserta didik, mungkin kita yang orang dewasa pun ketika bolanya keras pasti sakit kita Bang, nggak mampu kita melakukan 20 kali dalam 1 menit. Nah, jadi caranya bagaimana? Mungkin kita modifikasi alatnya, kita buatlah balon. Nah, kita tahu bersama balon ini kan sangat enak. Ketika pun dia menyentuh ke tanah, ke tangan kita, menyentuh ke kepala atau bagian tubuh yang lain, mungkin tidak sakit. Kecuali kalau pecah, mungkin kita kaget. Nah, jadi untuk mencapai ketuntasan tadi, ada 2 pilihan yang mau kita buat abang, yaitu adalah untuk menurunkan esensinya. Kita turunkan tingkatannya. Atau yang kedua, kita ganti mediannya. Jangan kita menggunakan bola yang besar. Yang sebenarnya. Jadi kita gantilah dia dengan balon. Nah, mungkin kalau dia kita gunakan dengan balon, misalkan kalaupun juga tidak mampu, ya kita turunkan lagi esensinya. Nah, setelah kita turunkan esensinya, barulah kita masuk seperti yang disampaikan oleh abang-abang tadi, kita lihatlah dulu yang lainnya. Apa yang mau kita lihat? Misalkan kehadirannya, bagaimana sikap dia pada saat pembelajaran, bagaimana tugas-tugas yang kita berikan kepada peserta didik, apakah tuntas.
Itu adalah faktor pendukung lainnya. Jadi yang paling utama abang dan kakak ingat, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada menaikkan dan ada menurunkan. Nah, pada saat kapan kita naikkan, waktunya itu kita menaikkan esensinya itu adalah, atau tingkat kesukarannya atau tingkat kesulitannya kita naikkan, apabila peserta didik ini sudah mencapai 90% memahami. Misalkan seperti tadi kita buat contohnya, passingnya dalam 1 menit itu 20 kali. Nah, setelah kita lihat esensinya itu, peserta didik ini sudah rata-rata mampu, kemudian kita naikkan lagi. Nah, di dalam 1 menit itu kita naikkan contohnya menjadi 30 kali. Apakah peserta didik ini mampu atau tidak? Mungkin abang-abang dan kakak-kakak di dalam proses pembelajaran, mungkin abang sudah menerapkan ini. Misalkan ketika kita masuk materi kebugaran jasmani, dalam 1 menit itu misalkan peserta didik kita itu mampu melakukan gerakan push up sebanyak 30 kali. Setelah kita lakukan, ada juga peserta didik ini yang mungkin lebih daripada 30 kali mereka mampu. Tetapi ada sebaliknya juga abang dan kakak, ada juga peserta didik ini jangankan 30 kali, 10 kali pun belum tentu dia mampu. Jadi disinilah kita abang-abang dan kakak-kakak di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, kita harus melihat. Nah, bagaimana karakteristik peserta didik ini? Karena ingat abang dan kakak semua, salah satu tujuan daripada pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Jadi untuk itu abang dan kakak-kakak semua, setelah kita memahami pembelajaran berdiferensiasi ini, marilah kita menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak di dalam menyusun suatu program perencanaan pembelajaran itu, di samping tadi tujuan pembelajaran, di samping juga tadi asesmen pembelajaran, di samping juga ada aktivitas pembelajaran, langkah yang keempat itu adalah memperhatikan diferensiasi. Itulah tadi masalah diferensiasinya itu, Bang. Nah, kira-kira menurut Bang David, di dalam diferensiasi proses ini Bang David, bagaimana tadi Abang David dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik di sekolah Abang mengenai diferensiasi proses, Bang? Terkait dijelaskan kepada kita materinya apa dan prosesnya bagaimana. Untuk itu silakan dulu Bang David, kami ingin mendengarkan pernyataan dari Bang David. Untuk itu silakan, Bang. Baik, mungkin Bang David ada gangguan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan, mendengarkan tanggapan dari Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Bang Heri, silakan Bang Heri. Bang Heri lah dulu. Nah, tadi Bang, pertanyaannya Bang. Tadi kan sudah kita jelaskan Bang mengenai diferensiasi proses. Di mana diferensiasi proses ini. Oke, untuk itu silakan Bang. Berdiferensiasi proses ya Bang? Ya, silakan Bang. Diferensiasi proses itu tadi pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan kepada cara mengajar kita atau kebutuhan belajar siswa. Ya, kira-kira begitu ya Bang. Bagaimana kira-kira cara kita? Gitu tadi ya Bang? Halo Bang? Terlempar Bang itu kayaknya. Halo Bang? Halo Bang? Off cam Bang, off cam Bang. Off cam. Mikrofon. Kedengaran suara saya, Bang? Halo Bang Heri. Gak kedengaran Bang. Wah, udah hancur ini kita. Kedengaran Bang Frans? Sudah Bang. Sudah Bang. Bang Heri udah Bang? Udah Bang, udah Bang. Oke ya, silakan Bang. Tadi pertanyaannya bagaimana Bang? Jadi lupa saya nih. Tadi kan kita Bang sudah membahas mengenai diferensiasi proses. Artinya di dalam diferensiasi proses ini Bang, ada pembelajaran itu adalah pembelajaran berjenjang dan ada juga pembelajaran itu yang dilakukan secara utuh. Misalnya di materi sepak bola tadi ada tahapan-tahapannya Bang, tidak langsung secara keseluruhan
kita gabungkan teknik dasar yang satu sampai teknik dasar yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu, Bang. Dan bagaimanalah pembelajaran yang melakukan mengenai diferensiasi proses ini terhadap kegiatan pembelajaran yang Abang lakukan di sekolah Abang. Untuk itu mari kita berbagi di sini, Bang. Silakan, Bang. Oke, baik, terima kasih, Bang. Sejauh ini yang saya lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu di mana materi yang disampaikan itu bertahap, Bang. Misal pada sepak bola misalnya anak tidak langsung kita suruh untuk bisa bermain sepak bola. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang pertama sekali kita ajari dulu atau kita lakukan dulu pengenalan tentang sepak bola. Nah, itulah tadi yang kita bilang pertama dengan melalui menonton video ya, video pembelajaran tentang sepak bola, bukan langsung permainannya, Bang. Misalnya teknik latihan passing dalam permainan sepak bola. Nah, apa yang paling dibutuhkan pertama sekali, misalnya, Bang, kita buat tahapan dari passing dulu. Nah, bagaimana anak bisa melakukan passing untuk bisa bermain sepak bola. Nah, jadi dalam pembelajaran misalnya pertemuan kali ini, kita membahas khusus hanya passing dalam permainan sepak bola dengan berbagai bentuk variasi latihan. Nah, ketika sudah di akhir pembelajaran misalnya, Bang, di akhir pembelajaran misalnya 15 menit atau 10 menit sebelum mengakhiri pembelajaran, kita biasanya mengajak anak untuk bermain tetapi hanya menggunakan passing saja. Nah, apa yang sudah mereka pelajari tadi, itu yang diterapkan. Misalnya passing menggunakan kaki bagian dalam. Jadi si anak mereka bermain atau bertanding dengan menggunakan passing, tetapi passingnya harus menggunakan kaki bagian dalam. Nah, inilah menurut saya ini adalah sebagian dari diferensiasi proses. Ya, jadi anak itu kita lakukan hanya mengenal satu teknik dulu. Nah, kira-kira begitu, Bang, yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Bang Heri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat dari Bang Saud. Bagaimanalah pembelajaran yang telah Abang Saud lakukan di sekolah Abang. Untuk itu mari kita berbagi di sini, Bang. Silakan, Bang Saud. Baik, Bang, izin menjawab. Dari yang sering saya laksanakan, diferensi proses berarti bagaimana cara pendekatan pembelajaran untuk siswa. Yang pertama, tentunya saya membawakan materi, kebetulan baru saya bawa materi bulu tangkis. Saya pasti akan saya mengajarkan seperti tadi di sekolah, bagaimana siswa itu dulu tahu cara memegang bat raket tersebut. Proses pertamanya itu, proses keduanya, bagaimanakah mereka dapat memegang teknik megang bola, posisi megang bola, dan posisi memukul bola. Contohnya seperti dalam tahap melakukan servis. Yang ketiga, saya mengajari di situ pas di kelas 7 tadi, bagaimana cara peraturan servis yang dinyatakan itu benar atau sah atau tepat seperti itu, di mana mereka servis harus sampai ke kotak tempat lawan mereka. Seperti itu yang saya laksanakan, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Saud. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Kak Rusmauli. Silakan Kak Rusmauli. Bagaimanalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Kakak lakukan di sekolah Kakak? Untuk itu silakan, Kak. Baik, kita lanjut Abang dan Kakak. Itulah tadi mengenai diferensiasi itu Abang dan Kakak. Ingat, kita jangan pernah lupa bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah ada menurunkan esensinya dan ada menaikkan. Dan setelah materi selesai kita sampaikan, jangan lupa kita untuk melakukan tes formatif Abang dan Kakak. Karena dengan melalui tes formatif inilah tujuan pembelajaran atau pembelajaran yang kita lakukan kepada peserta didik itu apakah sudah tuntas atau tidak, itu dapat kita lihat mungkin melalui tes formatifnya. Jadi untuk itu
jangan lupa abang-abang dan kakak-kakak ingat menaikkan dan menurunkan esensinya berdasarkan kemampuan daripada peserta didik. Itulah dia yang langkah keempat. Kemudian langkah yang kelima abang-abang dan kakak-kakak yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajaran, langkah yang kelima itu adalah kita itu harus mampu mengembangkan sumber belajar. Kemudian setelah kita mampu mengembangkan sumber belajar ini, itu dapat kita lihat melalui fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah. Ingat abang dan kakak-kakak, kita merefleksikan dulu sedikit mengenai sumber daya atau aset. Kira-kira menurut Bang Gembira, aset apalah sajalah yang bisa mendukung kegiatan proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik di sekolah. Untuk itu silakan Bang Gembira. Oke, izin menjawab Bang Fasil. Ya, silakan Bang. Aset-aset yang bisa mengembangkan proses pembelajaran di sekolah yaitu yang pertama yaitu aset SDM yang ada di sekolah, misalnya seperti fasilitas olahraga yang kita pakai, misalnya kita pakai permainan bola besar, sepak bola, minimal di sana bolanya harus mencukupilah minimal ada 4 buah ya untuk bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu SDM dari peserta didik. Bagaimana caranya kita mengetahui SDM dari peserta didik? Mungkin kita akan melakukan observasi terlebih dahulu kepada peserta didik kita supaya kita bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang Bang Fasil bilang tadi. Kita lakukan observasi, kemudian dari observasi itu kita bisa melihat bagaimana cara pembelajarannya, apakah memang bisa kita buat seperti maju agak setingkat atau mungkin kita harus buat secara mendasar dulu. Dari situ kita akan menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian pengembangan dari kompetensi dari seorang guru ya. Di sana guru kita harus bisa mengembangkan pembelajarannya. Misalnya kita tinggalkanlah cara mengajar yang sistem lama seperti komando. Pembelajaran PJOK juga bisa semenarik mungkin kita buat dengan cara pembuatan atau teks-teks gambar seperti pembuatan Canva ya dalam proses pembelajarannya, kemudian dalam infokus dalam penampilan gambar-gambar yang menarik untuk bisa meningkatkan SDM dari peserta didik kita. Saya rasa hanya ketiga itu yang bisa saya sampaikan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Terima kasih Bang Fasil. Terima kasih buat Bang Gembira atas pernyataan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Kak Fitri. Menurut Kak Fitri, aset-aset atau sumber daya apa saja yang dapat mendukung perencanaan pembelajaran di sekolah yang kakak lakukan bisa berjalan dengan baik? Untuk itu silakan Kak Fitri. Baik, kita lanjut. Tadi langkah kelima di sini abang dan kakak mengembangkan sumber belajar, kemudian fasilitasi dan sumber daya lainnya. Di sini juga abang dan kakak semua kita harus juga memperhatikan sumber materi dari mana kita dapat. Misalkan apakah itu dari pendapat orang lain, apakah itu melalui buku-buku penerbit. Jadi di sini kita harus menentukan juga abang dan kakak. Nanti di dalam RPP itu juga kan kita dapat ketika kita membuat suatu RPP itu abang dan kakak, di situ kan juga kita mencantumkan sumber belajar. Nah, sumber belajarnya dari mana? Penerbitnya apa? Jadi itu harus kita cantumkan dan juga aset-aset yang ada dalam sekolah itu juga nanti kita libatkan abang-abang dan kakak-kakak. Walaupun tidak secara detail kita tuliskan, contohnya ada aset manusianya, tetapi secara tersirat dia nampak dia bahwa sumber daya yang ada di sekolah itu dilibatkan. Nah, kemudian langkah ke-6 abang dan kakak di dalam menyusun rencana pembelajaran itu, langkah ke-6-nya itu adalah menyusun langkah pembelajaran. Menyusun langkah pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bang Jeki yang menjadi dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran ini, bagaimanalah abang menerapkannya di sekolah di dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik? Untuk itu silahkan Bang Jeki. Bagaimana cara abang menyusun langkah pembelajaran ini?
Bang Jeki. Oke, kita lanjut. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Indra. Silakan Bang Indra, bagaimanalah Bang Indra menyusun langkah-langkah pembelajaran? Oke, lanjut. Bang Frans, silakan Bang Frans. Menyusun langkah pembelajaran, Bang ya. Iya, Bang. Silakan, Bang. Dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, Bang. Maksudnya, Bang. Kan kita sudah membahas tadi langkah-langkahnya yang sudah Iya, Bang. Iya, kita Bang. Ya, buat. ya, silakan, Bang. Ya, ya. Itu maksudnya kan, Bang, bukan berarti tentang backward design lagi, Bang. Menetapkan tujuan pembelajaran, bukan seperti itu lagi, Bang, Ya, kan? ya, enggak, Bang. Ya, yang tadi lah. Lanjut lah, Bang. Oke, Bang. Seperti dalam menyusun langkah pembelajaran, Bang, ada 3 tahap, Bang. Yang pertama itu pendahuluan, kegiatan inti, sama yang namanya kegiatan penutup, Bang. Seperti itu kira-kira, Bang. Iya. Bisa dijelaskan kepada kita, Bang, di bagian pendahuluan ini, di bagian inti Oke, ini, Bang. gitu, Bang. Coba. Pada kegiatan pendahuluan, seperti yang sudah biasa kita lakukan, kelas dimulai dengan salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas dilanjutkan dengan berdua dipimpin salah satu peserta didik. Yang ketiga, guru menanyakan kabar sambil mengecek kehadiran, Bang. Dan yang keempat itu, guru bisa membangkitkan semangat anak-anak melalui ice breaking atau IL-IL yang ada di kelas tersebut, Bang. Yang kelima itu untuk membangkitkan nasionalismenya itu bisa kita buat siswa bernyanyi, contohnya bernyanyi lagu Indonesia Raya, seperti itu, Bang. Yang keenam itu guru dapat membuat gerakan yang menarik perhatian siswa, contohnya pembelajaran senam yang saya lakukan di sekolah. Biasanya saya dalam memulai pembelajaran itu saya membuatkan dulu beberapa, contohnya senam lantai, saya salto belakang, jadi siswa lebih membuat pertanyaan dalam dirinya sendiri, kenapa bisa kayak gitu. Jadi ada gerakan seperti itu, Bang, untuk memusatkan perhatian siswa bahwa memang. Dan selanjutnya mengaitkan pembelajaran materi tujuan pembelajaran yang mau kita sampaikan dan mengaitkannya pembelajaran yang minggu lalu, Bang. Dalam kegiatan inti, guru bisa menjelaskan tentang pengertian senam lantai. Itu kegiatan inti, Bang. Kita jelaskanlah di situ. Dan selanjutnya untuk membuat siswa lebih jelas, kita bisa memutar video bagaimana video senam lantai itu, tahap-tahapnya seperti itu, Bang. Dan urutan selanjutnya, pada saat proses video, guru bertanya kepada siswa apa yang mereka ketahui tentang senam lantai tersebut. Sembari guru menjelaskan, guru membuat contoh gerakan, salah satu gerakan senam lantai di depan siswa. Selanjutnya guru mengajak peserta didik ke halaman sekolah untuk memperagakan senam lantai yang sudah ditonton dalam video pembelajaran. Selanjutnya, sebelum melakukan gerakan, guru dan peserta didik melakukan yang namanya pemanasan. Dan selanjutnya membentuk kelompok dan membuat
kerahkan sesuai dengan instruksi dari guru. Yang terakhir itu dalam kegiatan inti, guru membagikan lembar LKPD kelompok atau individu kepada setiap siswa. Dalam kegiatan penutup, guru dan peserta didik membuat refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung dan membuat pertanyaan apa saja yang dipelajari dari kegiatan hari ini. Yang kedua itu apa yang mereka sukai dalam belajar senam itu. Yang ketiga, apa yang dialami ketika proses pembelajaran tersebut. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, Bang. Dan yang terakhir, pada kegiatan terakhir, guru menyampaikan tentang materi pembelajaran minggu depan dan bersama-sama menutup pembelajaran. Seperti itu, Bang. Itu yang bisa saya sampaikan terkait prosesnya, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Frans yang telah memberikan penjelasan kepada kita di sini. Untuk kita semua yang hadir di ruang virtual kita ini, Abang dan Kakak, di dalam menyusun langkah pembelajaran ini ada tadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah kegiatan awal, kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga itu adalah penutup. Kita ketahui bersama, Abang dan Kakak-kakak, nanti pada saat pembuatan rencana pembelajaran Abang-abang dan Kakak-kakak masing-masing, di dalam tahap kegiatan awal itu nanti atau pendahuluan Abang dan Kakak, jangan lupa nanti kita membuat berdua. Itu yang paling utama, Bang. Nah, karena apa? Karena sekarang ini pembelajaran PJOK kita ini bukan hanya mengacu kepada untuk bergerak, tetapi bagaimana kita menempah mental peserta didik, menempah karakter peserta didik, kita harus upayakan itu, Abang dan Kakak-kakak semua. Jadi nanti di dalam penyusunan rencana program pembelajaran atau RPP Abang-abang dan Kakak-kakak, jangan lupa nanti di kegiatan awal itu berdoa. Kemudian nanti seperti yang disampaikan oleh Bang Frans tadi, kalau bisa jangan lupa kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik. Bisa saja nanti kita buat menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, terserah apa itu. Nah, kemudian juga nanti di dalam kegiatan pendahuluan ini juga, bagaimanalah cara kita nanti mempersiapkan peserta didik itu untuk dapat menerima materi yang akan kita berikan. Mungkin bisa melalui pemanasan, kita buat dulu. Nah, kemudian menyapa peserta didik. Itu harus kita pahami dan kita lakukan itu bapak-bapak, abang-abang dan kakak-kakak semua. Kemudian di kegiatan inti, bisa saja nanti di kegiatan inti ini, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu bisa saja nanti kita buat dalam bentuk berkelompok abang dan kakak. Nah, mungkin nanti di beberapa materi, kita harus membentuk beberapa kelompok. Ada kelompok A, B, C, D, atau seterusnya. Dan kita nanti menentukan di dalam kelompok ini, kita harus menentukan salah satu setiap regionnya itu untuk bisa memandu setiap kelompok itu. Nah, bagaimanalah di kegiatan inti ini tujuan pembelajaran tadi dapat, capaian pembelajarannya juga dapat, ketuntasannya juga dapat. Itulah di bagian kegiatan inti abang dan kakak semua. Kemudian di bagian penutup, ini nanti abang-abang dan kakak-kakak jangan lupa nanti untuk melakukan refleksi. Itu kakak, abang dan semua di sini. Jangan lupa untuk melakukan refleksi terkait materi yang telah kita lakukan. Nah, kemudian bisa juga nanti di bagian penutup itu kita membuat suatu kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan refleksi, kita membuat kesimpulan. Dan jangan lupa juga nanti abang dan kakak, di dalam kegiatan penutup, jangan juga lupa nanti untuk juga berdoa. Karena di awal tadi sudah kita berdoa, di kegiatan akhir juga harus kita tutup dengan doa juga abang dan kakak-kakak. Itu dia. Nah, kemudian yang ketujuh abang dan kakak, inilah mungkin yang masih belum kita pahami secara utuh. Mungkin masih banyak kita di sini yang belum. Langkah yang ketujuh tadi kita di langkah ke-6 menyusun langkah pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ini adalah menyusun rencana keselamatan. Menyusun rencana keselamatan. Kira-kira menurut Bang David, apa yang bisa kita lakukan menyusun rencana keselamatan ini, Bang David? Untuk itu silahkan Bang David. Bang David. Oke, Kak Rusmauli, silakan Kak Rusmauli. Menurut Kak Rusmauli, apalah yang bisa kita lakukan di dalam menyusun rencana keselamatan ini, Kak Rusmauli? Silakan, Kak.
Oke, silakan Bang Gembira. Menurut Bang Gembira yang untuk menyusun rencana keselamatan ini, apalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan? Untuk itu silakan Bang Gembira. Izin menjawab Pak Fasilitator. Oke, silakan Kak Rus. Setelah ini nanti Bang Gembira ya. Ya, Ya, silakan Kak. tadi pertanyaannya menyusun Rencana keselamatan Kak. dalam menyusun menyusun rencana Keselamatan. Ya. Nanti apalah yang nanti yang Kakak tuangkan di RPP Kakak di dalam menyusun rencana keselamatan ini. Coba silakan Kak. Yang pertama mungkin mempersiapkan kondisi fisik yang baik sebelum berolahraga. Makanya kita melakukan pemanasan. Mengetahui aturan permainan yang harus kita lakukan. Kalau bisa adanya mengetahui cara penggunaan alat olahraga tersebut, contohnya pemukul area mana, di mana dia jangan sembarangan melempar. Mereka harus tahu bahwa kotak pemukul atau daerah pemukul itu bagaimana. Yang lain, peserta yang lain di mana tempatnya. Jadi kita harus harus memberitahukan itu kepada peserta didik. Juga sebelum melakukan kegiatan inti, kita harus melakukan pemanasan. Tujuannya apa? Itu kita harus tanyakan kepada mereka. Kalau sudah melakukan pemanasan, bagaimana kondisi tubuhnya? Apakah suhu tubuhnya sudah naik? Saya rasa harus seperti itu. Tidak berolahraga kalau kondisi fisik peserta didik itu dalam keadaan sakit. Kira-kira seperti itu tanggapan saya, Bapak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Rusmoli. Artinya di situ kita harus menyiapkan kondisi fisik siswa itu secara baik ya Kakak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Selanjutnya saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bang Gembira. Silakan Bang. Oke, izin menjawab Bang Fasil. Kalau untuk rencana keselamatan sama seperti yang dibilang Kak Rusmah ya. Jadi saya yang pertama melakukan pemanasan sebelum melakukan gerakan inti. Di sana pemanasan ini berfungsi untuk meregangkan otot-otot terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan gerakan-gerakan inti yang akan kita pelajari. Contoh untuk gerakan senam lantai berguling. Nah, di sana kita akan melaksanakan gerakan berguling depan atau roll depan. Untuk anak SD mungkin akan butuh bantuan sedikit ya untuk cara pelaksanaannya, apalagi guling depan dan guling belakang ya. Kalau guling depan agak seperti yang saya ajarkan, mungkin guling belakang yang agak susah. Nah, di sana kita akan melakukan peregangan otot, kemudian setelah itu kita sebelum melaksanakannya ke sana juga kita pertama menanyakan bagaimana keadaan siswa, apakah mereka dalam keadaan sehat, bugar dalam melaksanakan pembelajaran senam lantai. Kita tanyakan dulu, kalau memang ada siswa yang kurang bugar ya kita nggak boleh paksa, kita harus biarkan dia istirahat atau enggak menonton kawannya yang melakukan aktivitas, karena kalau kita paksa orang yang nggak bugar ini, peserta didik kita ini bisa nanti terlalu riskan untuk melaksanakan senam lantainya. Kemudian setelah pemanasan dan menanyakan keadaan siswa, kita butuh alat bantu demi keselamatan ya, untuk matras. Kemudian matras ini berfungsi untuk agar badan si anak dalam melakukan gerakan guling depan dan guling belakang ya tidak terlalu terpental ya. Jadi kemudian setelah selesai dalam proses pembelajaran atau gerakan inti, kita lakukan juga gerakan peregangan otot, yaitu pendinginan, agar pada saat kita melakukan gerakan inti tadi, pada saat mau selesai pembelajaran, kita regangkan juga ototnya, kita lakukan pendinginan, habis itu
ya kita lakukan refleksi seperti biasa dalam proses pembelajaran senam lantai itu. Apa-apa saja yang belum bisa, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk keselamatan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Saya rasa demikian, Bang Fasil. Baik, terima kasih untuk Bang Gembira yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya langsung Bang Frans, karena tadi Bang Frans. Iya Bang, terima kasih Ya. Bang Fasil. Apa yang disampaikan Kak Rosmauli dengan Bang Gembira, saya rasa secara umum itu Bang ya. Tapi saya rasa juga kita sebagai guru harus memperhatikan lingkungan yang aman untuk beraktivitas. Contohnya permukaan lapangan seperti itu Bang, peralatan yang baik, kondisi cuaca apa. Kenapa seperti itu Bang? Contohnya sebelum permainan bola kaki ataupun permainan yang lain, kita sebagai guru harus memeriksa kondisi lapangan. Apakah lapangan ada batu, ada benda tajam yang bisa membahayakan siswa saat berlari atau melompat. Itu yang perlu kita periksa dulu Bang, kondisi lapangan. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Bang Frans. Baik, abang dan kakak semua di sini, saya sedikit cuma ingin menambahkan di dalam rencana keselamatan ini abang-abang dan kakak-kakak tadi sudah dijelaskan sedemikian lengkapnya. Cuma satu yang tinggal tadi abang dan kakak, ini adalah membersihkan lapangan. Kalau kita punya lapangan olahraga abang dan kakak, pada saat pemanasan bisa kita gunakan untuk membersihkan lapangan. Ayo anak-anak, untuk pemanasannya coba nanti setiap peserta didik harus ada mengumpulkan benda-benda yang berserakan di lapangan. Untuk itu 1, 2, 3 go. Itu salah satu cara yang dapat kita lakukan abang-abang dan kakak untuk meminimalisir kegiatan pemanasan kita. Kemudian yang tadi seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak dan abang, Kak Rusmoli, Bang Gembira dan juga Bang Frans, itu sangat baik. Kita harus mempersiapkan fisik peserta didik juga. Kemudian juga kita harus melihat cuaca. Kadang cuaca juga abang dan kakak sangat panas, ekstrim. Jangan nanti kita paksa anak-anak untuk melaksanakan aktivitas yang berat. Jadi ketika cuacanya panas, kita mungkin bisa memberikan materi-materi yang lebih enak untuk peserta didik sehingga kondisi fisik mereka tetap terjaga. Jadi itulah nanti abang dan kakak-kakak yang perlu abang dan kakak perhatikan nanti di dalam menyusun rencana program pembelajaran. Nanti di RPP orang abang dan kakak itu nanti yang ke-7 komponen itu harus ada. Yang pertama tadi itu adalah tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajarannya, kemudian ada aktivitas pembelajarannya, kemudian ada nanti di dalamnya itu terkandung atau tercantum materi berdiferensiasi. Nah, setelah materi berdiferensiasi itu sudah dimasukkan di dalam rencana pembelajaran abang dan kakak, jangan lupa nanti sumber belajarnya dari mana. Kemudian setelah sumber belajar juga sudah ditentukan, sudah ada, jangan lupa nanti untuk membuat langkah pembelajaran. Itu tadi langkah pembelajaran itu ada 3, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir tadi abang dan kakak, jangan lupa untuk membuat rencana keselamatan. Mau rencana keselamatan apa? Tergantung materi yang abang kakak lakukan. Misalkan kalau materi lempar lembing, apalah rencana keselamatan yang abang kakak lakukan di situ. Misalkan materi tolak peluru, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Rusmoli, ketika masuk permainan bola kasti, kita harus menentukan di mana letak pemukul itu setelah siap memukul, di mana posisi pemukul, di mana posisi penjaga, di mana posisi pengumpan. Jadi harus kita sampaikan nanti. Dan itu nanti dibuat abang dan kakak di rencana program pembelajaran kita. Nah, jadi itulah yang bisa kita sampaikan di malam hari ini abang-abang dan kakak-kakak semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di ruang virtual kita ini dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan abang dan kakak. Ingat, kita tinggal 1 minggu lagi akan melaksanakan tatap muka. Kita akan berjumpa nanti abang dan kakak di tanggal 27 sampai di tanggal 4 November. Untuk itu saya mengharapkan kita semua yang hadir di sini kita bisa berkumpul bareng bersama nanti untuk belajar bersama bagaimana pembelajaran PJOK ini ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dan perubahan paradigma pembelajaran PJOK ini dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu abang-abang dan kakak-kakak tanpa berbasa-basi, karena di awal tadi kita membuka dengan doa. Untuk itu untuk mengakhiri kegiatan kita juga ini kita juga harus mengakhirinya di dalam doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Heri untuk menutup kegiatan kita ini di dalam doa supaya kegiatan ini kita akhiri Bang Heri. Untuk itu silakan Bang Heri.
Oke, mungkin Bang Heri lagi ada gangguan. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang John Lennon. Oh, udah tadi ya. Silakan dari kesediaan dari Bang David untuk menutup kita di dalam doa, Bang. Bang David, silakan. Bang David. Baik. Untuk itu silakan Kak Delima membawa kita dalam doa. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita doa. Tuhan, kita berdoa. Tuhan, karena Engkau memberkati kami untuk pada malam hari ini, di mana kami telah selesai pertemuan tatap maya kami pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dapat pada malam hari ini bisa kami terapkan di dalam pekerjaan kami masing-masing sebagai guru berjuang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang melimpah kepada kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Amin. Baik, untuk kita mengakhiri kegiatan kita ini, silakanlah kita open kamera Kak, supaya kita berfoto bersama sebelum kegiatan ini kita akhiri. Untuk sesi foto, silakan dengan menggunakan gaya bebas masing-masing sesuai dengan kesukaan gayanya masing-masing. Untuk itu, supaya kita berfoto Abang dan Kakak. Bang Heri, silakan buka Bang Heri. Kak Fitri, Bang David, Fernando, Bang Jeki, Bang Dipu, Bang Indra, kalau bisa silakan open kamera Bang, supaya kita foto Bang. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Salam olahraganya, Kak. 2, 3. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak. Untuk pertemuan kita di malam hari ini telah berakhir. Semoga abang dan kakak-kakak tetap dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas kita yang telah menanti kita di LMS kita masing-masing, abang-abang dan kakak-kakak. Saya minta nanti kepada kita semua di sini untuk